Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Akan saya jelaskan ya untung rugi penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik ya, pupuk organik yang tidak cair maupun cair nanti akan saya jelaskan secara terperinci ya untung dan ruginya. Baiklah para pemirsa, akan saya jelaskan ya untung rugi penggunaan pupuk kimia ya atau pupuk POC atau pupuk organik atau pupuk organik cair pemirsa ya. Nah, ini salah satu contoh pupuk kimia ya. Bisa NPK 1616 Mutiara ya, jenis NPK itu banyak banget, ada yang grower, ada yang profesional dan sebagainya. Dan banyak PT kan, ada Merauke, ada Pak Tani dan sebagainya. Nah, ada juga selain ini ya, ada MKP, ada KNO3 putih, ada magnesium sulfat, ada KCl, ada boron dan sebagainya ya, yang jenis-jenisnya pupuk kimia. Nah, ada juga yang orang menggunakan pupuk organik cair. Nah, ini contohnya yang saya buat nih. Ini dari cucian air beras ya, saya tambah molase, saya tambah bakteri E4 gitu, yang untuk tanaman. Jadi bakteri E4 jangan salah ada dua, untuk tanaman maupun untuk untuk kolam ya, untuk air gitu ya. Jadi yang ini saya pakai untuk tanaman. Biasanya botolnya warna kuning Pak Mesa. Jadi gini saya jelaskan. Pertama dari pupuk kimia. Dari pupuk kimia, dari berbagai sumber yang saya baca maupun saya lihat, jadi istilah pupuk kimia ini anggap saja itu seperti nasi Pak Pemirsa yang udah mateng di piring, apalagi yang ada udah tulisannya nitrat gitu ya, kayak jenis magnesium kan, kayak NO3 putih itu udah nasi siap makan. Jadi ketika kita menggunakan pupuk kimia, kita siramkan ke media maupun disemprot ke daun ya, ada yang untuk disemprot ke daun contohnya Gandasil D, Vitoplex ya, untuk penghijau daun, untuk penyubur daun. Ada juga yang dikocor di tanah ya, seperti NPK ya kan, magnesium sulfat, MKP, KNO3 putih dan lain-lainnya pemirsa. Jadi ketika kita pupuk kimia ya, dia cenderung lebih cepat subur pemirsa, baru 5 hari udah kelihatan daunnya segar, pertumbuhannya segar. Kalau anggur ya udah kelihatan bening ya, batang ujung-ujungnya ini bening terus banyak keluar tunas kan. Tuh. Terus kalau yang nanya nih, Pak, berapa takarannya? Boleh menggunakan takaran yang ada di sini Pak Pemirsa ya, ada tulisannya penggunaannya. Tapi kalau untuk pohon anggur itu seyogianya dosisnya kecil Pak Pemirsa, karena anggur tidak kuat untuk dosis besar. Kalau kita kasih dosis yang tinggi, biasanya daunnya keriput atau gosong pinggir ya. Kalau penggunaan pupuk kimia, overdosis pupuk, ciri-cirinya kalau overdosisnya rendah, biasanya dia daunnya ujungnya ini daun-daun mudanya nanti akan mengerucut. Kenapa dia mengerucut atau mengkeret ya? Itu datang hama trip, karena daun ini banyak kandungan nitrogen yang disukai oleh hama-hama seperti wereng, seperti trip ya, dan lain sebagainya. Jadi dia datang, dia menempel, terus dia menyedot nutrisi yang ada di daun muda. Akhirnya daun itu menjadi tidak sempurna pemirsa, jadi mengkerut gitu ya. Nah, bagaimana Pak caranya supaya tidak overdosis? Dari yang paling kecil, umpama nih dari 1 liter dengan 5 butir NPK nih kita campur. Nanti setelah dia tahan, artinya dia mengenal pupuk kimia, baru kita tambah dikit-dikit dosisnya. Bisa 1 sendok dengan 10 liter air seminggu sekali, pagi hari secukupnya saja. Ya, kalau umpama ini menggunakan pot, tidak menggunakan media tanah seperti sebelah kanan ini yang menggunakan media tanah, di pot cukup 2 gayung, 3 gayung Pak Pemirsa pagi hari ya. Dan seyogianya jangan terlalu basah berkepanjangan. Pohon anggur tuh nggak suka basah berkepanjangan. Artinya kalau tiap pagi sore disiram, pertumbuhannya malah kurang bagus. Yang bagus penyiraman pagi hari. Kapan disiram? Ketika media tanam agak kering pemirsa. Kalau dia media tanam masih basah nggak usah ya. Terus nggak bagusnya penggunaan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia yang dipakai berlanjut terus-menerus ya, artinya tiap seminggu sekali pupuk kimia. Setelah sekian tahun, mungkin 2-3 tahun kemudian, ini media tanam di dalamnya akan kering kerontang. Seperti tidak ada sari-sarinya sama sekali pemirsa ya. Jadi kelihatannya kering kerontang gitu. Kalau kita bongkar itu semuanya akar. Nah, pohon anggur ini kalau sudah 1 tahun lebih itu di dalamnya insya Allah berisi akar semua di dalam pot. Ya. Kalau di dalam tanah ya seputaran tanah akar semua. Terus Pak, bagaimana caranya mengantisipasi supaya media itu tidak rusak? Seyogianya diselang-seling ya. Kadang pupuk kimia, kadang pupuk organik ya. Organik bisa dari kotoran hewan ya, seperti kotoran kambing kering, kotoran sapi ya, terus
bisa menggunakan sampah-sampah daun-daunan yang dimasukin karung terus difermentasi supaya melepuh menjadi tanah gitu ya. Jadi seperti itu dicampur diselang-selingkan dengan pupuk kimia. Umpama anggap aja ini seminggu menggunakan pupuk kimia, seminggu lagi POC boleh atau POC terus boleh. Karena banyak juga yang fanatik, Pak saya tidak mau menggunakan pupuk kimia, apakah pohon anggur saya berbuah? Saya yakinkan kalau untuk jenis-jenis anggur seperti Jupiter, Heliodor, Gosvi, Ninel, Dickson ya, dan lain-lainnya yang mudah buah, saya yakinkan tetap berbuah pemirsa. Kenapa demikian ya? Ini tak jelaskan lagi. Karena di media tanam ini, di tanah yang kita pakai nanam, itu sebenarnya sudah terdapat banyak kandungan pupuk. Ada unsur apapun ya, nitrogen, magnesium, kalium, fosfat, boron, dan sebagainya udah ada. Cuma mungkin ya, ada yang kurang gitu ya. Umpamanya anggap aja, kok tiba-tiba Pak daunnya kuning ya, kok daunnya kuning, oh berarti kurang unsur nitrogen atau kurang unsur-unsur yang dia menjadi kuning gitu. Nah kita tambahi pupuk seperti pupuk NPK nih ya, nitrogen, fosfat, kalium. Fosfat buat memperbesar batang ya, untuk memperbaiki akar termasuk kalium, nah yang nitrogennya untuk pertumbuhan. Jadi itu garis besarnya seperti itu. Jadi kalau kerugiannya menggunakan pupuk kimia yang berkelanjutan tanpa menggunakan pupuk yang lain, itu media tanam akan rusak, Pak pemirsa, akan menjadi keras. Ya, tuh. Kalau masalah buah tetap berbuah, tadi saya kembalikan lagi, kalaupun pohon ini tidak dipupuk kimia maupun POC, asal dia subur ya, karena di media tanamnya udah ada kandungan tadi, saya bilang, itu tetap berbuah. Jadi kadang-kadang ada, Pak pupuk pembuahan generatif, Pak pupuk pertumbuhan vegetatif, ya memang perlu juga, cuma tidak artinya tidak harus ya pemirsa ya. Tidak harus pohon anggur harus dipupuk generatif supaya buah tuh MKP tambur KNO3 tambah sedikit bor, enggak juga Pak pemirsa. Oke, kemudian saya jelaskan masalah penggunaan pupuk yang kedua, keuntungan dan kerugian menggunakan pupuk organik ya. Nah, ini kebetulan yang tadi saya bilang dari cucian air beras saya tambah molase sama bakteri M4. Jadi kalau kita menggunakan pupuk ini ibarat kata kalau nasi itu masih dalam bentuk beras, butuh proses ya. Butuh proses yang agak lama baru dia subur. Nah, kalau menggunakan pupuk ini, itu dia kelihatan itu setelah 2 minggu, 3 minggu pemirsa, baru daunnya kelihatan. Tapi saya yakinkan tidak akan sesubur menggunakan pupuk kimia ya. Tapi walaupun tidak sesubur penggunaan pupuk kimia, ini sangat bagus untuk jangka panjang. Karena medianya tidak rusak, walaupun udah 2, 3 tahun, 4 tahun, media tanamnya tidak kering kerontang seperti yang menggunakan pupuk kimia. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan saja omongan saya. Ya. Tapi saya tidak meyakini bahwa yang saya katakan ini benar, ya. Karena orang punya sudut pandang masing-masing. Nah ini yang barangkali ada yang setuju dengan saya, monggo. Kalau nggak setuju, boleh menggunakan caranya masing-masing, pemirsa. Oke, jadi di antara pupuk organik ya bisa tadi air cucian beras, bisa PSB, bisa Jakaba. Kalau PSB itu bakteri fotosintesa ya, campurannya telur, micin sama air sama bakteri fotosintesa yang udah jadi, terus dicampur, dijemur ya, kira-kira 1 bulan dia akan menjadi merah. Nah, para pemirsa yang pengen punya PSB ya gratis, WA ke saya di 087 888 700 600. Kalau pengen bikin PSB WA ya, WA di situ nanti tak kasih tahu caranya. Itu syaratnya paling tidak beli bibit atau sudah pernah beli bibit di saya. Itu kalau cuma segini aja gratis. Yang penting bayar ongkirnya pemirsa ya. Jadi ongkirnya ditanggung yang minta. Jadi saya menggratiskan PSB untuk yang beli bibit sama yang sudah beli bibit kalau pengen menggunakan mencetak pupuk POC yang gampang. Jadi POC itu ada yang cepat dicetak, ada yang lama. Nah, yang lama itu contohnya kita merendam cucian air beras sama kulit pisang sama nanas gitu ya. Nah, kita campur itu bagus juga pemirsa. Lama atau mungkin dari akar-akar bambu gitu biar ada mikoriza dan sebagainya. Tapi kalau pengen cepat nyetak pupuk organik itu tadi yang saya bilang dari micin ya, micin mungkin 5 sendok, telur 5 butir, 15 liter air masukkan ke botol minerale, terus tutupnya dilonggarkan, dijemur ya. Itu sama dikasih biang PSB biar cepat jadi. Terus penggunaannya Pak pemirsa ya, penggunaan pupuk PSB ini pupuk organik ya. Ini pupuk yang tadi saya bilang dari cucian air beras. Itu 1 gelas atau 2 gelas aqua dengan 10 liter air supaya dia tidak overdosis pupuk. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak kalau menggunakan pupuk organik apakah ada overdosis? Tetap sama Pak pemirsa ya.
Kalau dia terlalu tinggi, umpamanya ppm-nya kalau kita celup menggunakan alat, ppm-nya itu lebih dari 2.500, pohonnya kalau masih kecil itu bisa kaget dan bahkan bisa mati, Pak Pemirsa. Tapi kalau pohon mati karena overdosis pupuk, nggak usah sedih, bisa WA di saya 087 888 700 600 atau datang langsung di Kebun Anggur Impor Jakarta, Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04, Kelurahan Jakarta, Jakarta Selatan. Saya kasih solusinya. Oke, lanjut. Terus pupuk organik ini Pak Pemirsa ya, kadang-kadang orang bilang, Pak saya nggak mau pupuk organik karena bau. Nah gini, ketika pupuk organik ini bau berarti mikroba atau anggap aja penyakit yang di dalamnya ini, unsur-unsur yang di dalamnya ini, virus dan sebagainya, bakteri yang bagus untuk tanaman itu masih hidup Pak Pemirsa. Tapi kalau sudah tidak ada baunya sama sekali, saya yakinkan pupuk itu sudah tidak ada khasiatnya. Nah itu bedanya. Kalau ini insya Allah nggak ada expirednya nih NPK ya, pupuk kimia ini jarang ada expirednya. Artinya dalam jangka lama pun yang penting dia tidak rusak, tidak terkontaminasi dengan oksigen, H2O2 atau kena apapun ya, itu dia akan awet kalau di dalam plastik. Tapi kalau pupuk POC ini dia lewat dari 1 tahun biasanya khasiatnya udah nggak ada. Jadi diperbarui terus. Tuh. Nah itu kerugiannya, jadi kalau bukan kerugian ya, jadi kekurangannya kalau POC lama tidak dipakai ya, lama gitu. Begitu kita buka sama sekali tidak ada baunya, itu khasiatnya sudah menurun atau bahkan sama sekali udah gak ada khasiatnya Pak Pemirsa. Tuh. Tapi apapun itu suka-suka para pemirsa sekalian. Yang jelas yang saya pastikan anggur impor itu berbuah bukan karena pupuk, bukan semata-mata karena pupuk, tapi karena pohonnya subur. Nah subur dari apa? Karena media tanam yang kita cetak mungkin dia sangat cocok di situ, bisa karena tempatnya mataharinya penuh atau tempatnya dia menunjang ya, tidak terlalu lembab gitu, artinya tidak terapit oleh dinaungi pohon besar atau rumah yang tinggi-tinggi, terus dia kekurangan sinar matahari dan sebagainya. Nah, banyak orang yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita menanamnya los ya, tidak menggunakan greenhouse atau tutup plastik seperti di atas ini? Ya, kita bisa lihat di atas ini menggunakan plastik. Itu ketika musim hujan ya, tolong siapkan insektisida dan fungisida. Artinya obat untuk serangga dan obat untuk jamur ya. Kalau jenisnya serangga seperti wereng atau hama trip ya. Hama trip itu tadi yang saya ceritakan, dia daunnya tiba-tiba mengerucut jelek gitu. Yang bisa dilihat dengan menggunakan HP. Caranya ini daun, ini HP taruh di bawahnya, terus diketok tek gitu. Dia akan rontok di layar HP. Tapi kalau dengan mata telanjang susah dilihat Pak Pemirsa, karena terlalu kecil. Itu obat yang cocok Demolis bisa ya, atau jenis Demolis, Abasel, Desis dan sebagainya. Tapi kalau saya sarankan menggunakan Demolis, yang saya pakai Demolis itu bagus. Tapi kalau hamanya jenisnya kutu putih ya, yang nempel-nempel di batang, kutu putih atau kutu kebul, itu yang paling cocok tuh Starban Pak Pemirsa. Ya boleh yang lain boleh ya, kalau ada yang mungkin punya pengalaman yang lebih menarik boleh, tapi saya menggunakan Starban, sekarang semprot besok mati. Termasuk rengit ya, rengit yang dia rengit itu hitam, dia nempel-nempel di batang, dia hidup ya, biasanya berkolaborasi dengan semut. Nah, terus kalau hama semut Pak Pemirsa, banyak orang yang bingung, Pak semut saya banyak, itu gampang ya, sekarang udah banyak obat canggih, bisa lihat di online ya, pembasmi koloni semut ya, obat pembasmi koloni semut itu kalau kita tetes itu dia datang mengerubuti dan dia pulang mati semua koloninya, termasuk induknya mati sama telur-telurnya mati Pak Pemirsa. Itu. Terus kalau dia terserang jamur, nah kalau jamur itu berupa tepung di atas daun, namanya embun tepung, itu obatnya bisa Ridomilgol, Natipo ya. Kalau yang dibaliknya seperti karat, nah karat daun bisa pakai Amistartop. Nah, nanti kalau masih kurang jelas ya bisa di WA ya. Saya selalu konsultasi WA, selalu saya jawab. Tapi kalau telepon, mohon maaf kadang nggak keangkat karena banyaknya aktivitas yang saya jalani pemirsa. Jadi bisa tadi saya ulang lagi 087 888 700 60 ada di kolom pinggir bawah ya. Atau datang langsung ke Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jakarta, Jakarta Selatan. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya katakan, apa yang saya bilang hari ini, kita sama-sama belajar. Semoga suatu saat Indonesia swasembada anggur ya, tidak beli lagi, tidak impor 100% lagi di luar negeri. Jadi anggur yang terkesan buah mahal ya dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke atas, yang kelas menengah ke bawah jarang makan anggur,
dengan adanya tutorial banyak tentang anggur ya, insya Allah anggur bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan moto anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetap berjuang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.